Bismillahirrahmanirrahim. Yub'atsu min tihamata baina yadayil qiyamah. Yub'atsu dan utus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tihamata sangking kawasan Tihamah. Kawasan Hijaz, Mekah, Madinah niku sebagian bahasa nyebut napa Tihamah. Jadi ada istilah Mekah, Fatha, Hijaz, Tihamah. Napa? Mekah, Fatha, Hijaz, Tihamah. Niku satu komunitas. Rasulullah Muhammad dan utus bena yadayil kiamati pas ngarepe sedurunge kiamat. Ngarepe sedurunge kiamat. Artinya sebagai nabi penutup zaman. Artinya penutup zaman apa? Nabi sing diutus pas sedurunge apa? Kiamat. Fi dhahrihi kang iku tetep ing dalam gegere nabi alamatun uti alamat. Alamat kenabian disebut napa khatamun nubuwah. Tudzilluhul ghamamah. Tudzilu engkang ngiyup-ngiyupi ing nabi apa al-ghamamah tu mendung kados wingi. Tutiu engkang taat ing nabi apa asaha ibu pira-pira mega. Dadi nak pas terik matahari sekali sangat terik nabi dikawal napa ghamamah tutiu sahaib. Fajriul jabi tur engkang cerah pilingane. Maknane fajar iku cerah mergo fajar iku simbol napa kecerahan. Laili yudzawaib terus ireng banget rambutnya. Mesti bengi iku ireng banget rambutnya nabi. Alfil anfi tur bangir irungi mimiul fami kang bangsa mim alisane kados wingi wasi alfam nuniul hajib kang berbentuk nun alise iku makna-makna balaghah pokoke maknane apik ngono kok maknane apik terus ora usah dimaknani lan iki sing mulai mukjizate nabi sam'uhu utawi napa kuping utawa pendengarane nabi sam'uhu utawi pendengarane nabi pengrungane nabi ku yasma'u iki iso midanget sapa nabi sori rol qalami ing geret-gerete nganggo makna iki kono ing geret-gerete pena. Dados nabi itu mendengar apa yang ditulis di Lauh Mahfuz. Iku bahasa Arab apa? Sam'uhu yasma'u sori rol qalam. Iku masyhur niku. Dados termasuk percakapan kelas dunia yang orang lain enggak mungkin mendengar. Iku Nabi nak ngersakno mendengar iku mendengar ya. Nabi nak ngersakno mendengar iku mendengar. Tentu kalau beliau ngersakno. Sing paling masyhur ini ku. Dadi di antara sebab Islami Said Abbas sinten? Said Abbas niku pamane Nabi sing cara zahir Islame iku ba'da Badrin. Eling-eling napa sing cara zahir niku Islame ba'da napa Badrin. Tapi eling-eling kudu tambahi kalimat cara zahir Islame iku ba'da napa Badrin. Dan itu ketika Al-Hisal beliau ikut perang Badar ketangkep singkat cerita terus fida itu ditebus ditebus terus beliau sebelum perang niku ngomong teng istrinya bahwa saya punya aset ini kalau saya kalah dari Muhammad maka harta ini miliknya Fadl, ini miliknya Abdullah, ini miliknya Kusam, ini miliknya beberapa anaknya disebut. Dan ada beberapa unta yang disembunyikan yang tidak ada yang tahu kecuali Said Abbas itu sendiri sama istrinya. Itu posisi Mekah ya, posisi geografis Mekah yang dengan Madinah itu berjarak 460 kilo, 460 kilo. Singkat cerita ketika Said Abbas harus ditebus, saya ulang lagi Said Abbas harus ditebus. Said Abbas itu pura-pura enggak punya uang, enggak punya aset. Paham ya, betul enggak ada apa? Aset bilang enggak punya uang. Ketika beliau enggak punya uang atau enggak punya aset untuk menebus harga tawanan, karena kalau tawanan di antara pilihannya akan dia tebus fa imma man namba'tu wa imma fida'a. Nah, terus kanjeng Nabi dawuh ya Abbas famin ainan naqah allati tukhliha kada wa kada fi shibi kada wa kada. Kalau kamu bilang enggak punya uang, lalu unta yang kamu sembunyikan di lereng gunung ini itu gimana? Nangis Said Abbas. Fa wa ma ya'lamu dzalika illa ana wa zaujati. Demi Allah yang tahu itu hanya saya dan istri saya. Bayangkan ya, radius berapa? 460 kilo. Itu Nabi mendengar detail semua yang dibicarakan Abbas dan istrinya. Wes ngono ngomongnya itu neng lereng gunung pas menyembunyikan unta. Tidak ada orang ketiga. Enggak ada orang apa? Orang ketiga. Oh langsung Said Abbas iman. Fa wa asyhadu annaka rasulullah. Itu kalau engkau tidak rasul tidak akan tahu. Paham ya? Karena orang saiki ngerti kan menjen nyuting rahasia. Fa
paparazi ora jelas ya. Tapi nak riyen makanya di antara mukjizat Nabi apa sam'uhu yasma'u sariral qalam. Jadi apa yang terjadi itu yang ditulis di Lauh Mahfuz. Tentu kan peristiwanya Abbas ini kan ditulis di Lauh Mahfuz karena tidak ada sesuatu yang enggak dimonitor apa Lauh Mahfuz. Jadi kalau yang dilakukan Abbas dimonitor Lauh Mahfuz artinya apa? Kanjeng Nabi tahu itu lewat Lauh Mahfuz. Jenenge apa sam'uhu yasma'u sariral qalam. Basaruhu te peningale Nabi ila sab ittibaki maring langit sab itu iku saqibun iso nembus dan pandangan Nabi bisa melihat ila sab ittibaki napa saqib qadamahu song kata qadamun berarti tasniain apa qadamani nggih qadamahu utawi delamaan lorone Nabi nggih delamaan niku sikil sing ngisor jenenge apa wong Arab namanya qadam dadi kaki bagian bawah ini. Qadamahu te delamaan lorone Nabi iku qabbala iku ngambung-ngambung corong Jawa ngendus huma ing qadamaihi apa albairu unta fa azala mongko iso ngilangi apa qadamahu iso ngilangi mak ing perkara istaka kang sambat apa bairuhu ing ma minal mihani sanging pira-pira mihnah pira-pira siksa wan nawaibi lan pira-pira musibah. Jadi debu atau tanah yang pernah diinjak Nabi nggih. Debu atau tanah yang pernah diinjak Nabi berarti bekas qadamahu apa? Bekas telapak kakinya Nabi. Niku nak unta bar kesel dipekerjakan oleh majikannya atau sapi capek karena dipekerjakan majikannya dienggo ngluku, dienggo bajak. Niku pengobatannya itu cukup ngendus-ngendus apa yang pernah diinjak Kanjeng Nabi. Iku bahasa Arab napa? Qadamahu qabbalahumal ba'iru fa azala mastakahu minal mihani wan nawai. Ya dadi walhasil bekas-bekase Nabi wae, kewan wae tabarruk. Ya napa kewan wae tabarruk. Iki dadi madzhab ahli sunnah wal jamaah. Dadi tabarruk golek berkah asar iku ana wong unta wae golek-golek atau ngendus-ngendus apa-apa yang pernah diinjak Kanjeng Nabi dan kemudian itu bisa menghilangkan minal mihani wan nawaib kecapean-kecapean dan siksa-siksa di bedati majikane disiksa majikane ku ilang kabeh mergo ngendus bekas qadam yang diinjak oleh Rasulullah atau qadamu atharu qadami Rasulillah itu bahasa Arab ya qadamahu qabbalahumal ba'iru fa azala mastakahu minal mihani wan nawaib. Delamaan untuk ngendus malah pingsan langsung kesemper terus kudisen diambung malah pingsan ya jadi diantara mujizat Nabi apa qadamahu qabbalahumal fa'iru fa'azala mastahanu minal mihani wan nawai amana bidobbu amana dadi iman percaya bi iklan kenabiane Kanjeng Nabi apa adobbu kewan tok mbah mun namane kawu Arab sing warane makna kawu Jawa Wasalamatan uruk salam alihi ngatasi Nabi apa alas jaru pira-pira wit. Wa khotobat lan iso ngitopi ing Nabi apa alas jaru pira-pira watu. Kemana kenabiane Nabi bahkan diakui oleh hewan dok, oleh pohon dan oleh bebatuan. Wa hanna ilaihil jif'u hanina hazinin natib. Wa hanna lan dadi ngrintih. Ngrintih ku sambat manja ilahi maring Nabi apa al jif'u apa kayu. Kayu sing wis dipotong wong Arab namune jif'un. Hani nahazinin koyok ngerintiye wong sing susah nadibin kang bengok-bengok masyhur terus Nabi dulu itu gak gaya blas dadi khutbah ya sono ana wit kurma nggih wit kurma diketok paham nggih terus diselehno ning mihrab ning imaman ya sudah Nabi naik di situ aja tidak gaya pakai apa mimbar jadi semua ditoto dan posisi khutbah lebih tinggi ketimbang yang dikhutbahi, jadi ono kayu loro, ya sudah diletakkan di situ terus Nabi munggah untuk membuat gaya-gayanan, jaga penampilan buatan. Singkat cerita, karena Nabi punya keluarga dari ibu, yaitu Bani Najjar, itu kan punya kecakapan bikin kayu, bikin mimbar. Nah, dari Najjar, tukang batu, tukang kayu, paham ya? Singkat cerita, keluarga dari Nabi yang Bani Najjar ini bikinkan mimbar, mimbar yang sekarang masih itu. Mimbar Rasulullah itu. Nah, kemudian Nabi karena menghormati yang bikin, akhirnya Nabi khutbah di mimbar itu pas Jumat.
Yaitu satu masjid dengar semua tangisan jiz'un tadi yang kayu yang diletakkan begitu saja mergo saiki gak diinjek Kanjeng Nabi, tidak digunakan lagi. Nangis sejadi-jadinya, satu masjid dengar. Sampai Nabi dirangkul, ya sudah kamu akan bersama saya di surga. Terus lagi menang. Itu peristiwa itu yang dikenang oleh Imam Tiba bahwa hanna ilaihi jiz'u hanina hazinin natib. Jadi jiz'un yang akhirnya ditinggalkan Nabi karena beliau sudah punya mimbar, itu menangis sejadi-jadinya karena sekarang enggak diinjak Nabi, enggak dipakai Nabi. Lah peristiwa itu disaksikan satu masjid. Jadi wahanna ilaihi jiz'u hanina hazinin natib.